Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Bu Intan. Pagi, Bu. Gimana kabar Bu Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Indang bagaimana? Bu Indang juga baik, alhamdulillah. Sehat, selalu semangat ya Bu Intan ya. Oke. Kemarin kita sudah diskusi untuk menjadwalkan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Intan, kelas 11I nggih Bu Intan nggih. Nah, sebelum nanti pada jam ke 9.10 saya masuk ke kelas 11I mengamati, mengobservasi bagaimana Bu Intan melaksanakan pembelajaran PPKN di kelas 11I. Untuk itu terlebih dulu pagi ini saya akan mengadakan pra-observasi dulu nggih Bu Intan nggih. Biar saya tahu bagaimana tujuan pembelajaran Bu Intan yang nanti akan diajarkan di kelas 11I. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Intan? Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini di kelas 11I itu nanti gimana peserta didik itu dapat menjelaskan juga menganalisis bagaimana kasus sebenarnya ya terkait dengan blok Ambalat, juga nanti terkait dengan penyelesaian dari kasus blok Ambalat tersebut, Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut nanti saya akan menayangkan PPT ya, menayangkan PPT, terus kemudian ada nanti belajar kelompok juga, dan nanti siswa bisa diharapkan untuk menguasai tujuan tersebut dan bisa benar ya 100% gitu Bu. Ya, jadi intinya untuk tujuan pembelajaran Bu Intan nanti membahas kasus tentang blok Ambalat. Begitu nggih. Nah, apa cuma membahas kasus saja? Tidak sampai solusinya? Sampai enggak nanti solusinya kalau ada kasus ini nanti apa solusinya begini gitu, sampai solusinya enggak? Jadi nanti pas awal-awal nanti ada pengantar Ibu, pengantar terkait dengan kasus sengketa internasional dulu yang luas ya, nggak cuma blok Ambalat ya, mungkin nanti ada perairan Natuna, kemudian ada Indonesia Malaysia, Indonesia Cina, itu banyak sekali. Nah, itu nanti akan saya paparkan terlebih dahulu, baru nanti kita fokus ya, fokus ke blok Ambalat. Nah, di situ konflik di situ itu akan diperdalam Bu, dimulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana awal terjadinya, terus nanti akan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara dari Malaysia dan juga negara Indonesia untuk mempertahankan wilayah tersebut Ibu, karena dalam wilayah tersebut kan banyak sekali sumber daya alam ya yang harus bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan kedua negara gitu Bu. Nanti anak-anak didorong ya untuk bisa menggali informasi-informasi dari berbagai sumber Ibu, dari internet, kemudian dari artikel-artikel jurnal dan juga beberapa bahan yang saya sampaikan. Oke. Bagus sekali Bu Intan. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Intan pada pembelajaran nanti apa? Untuk area pengembangannya nanti saya akan menggerakkan siswa untuk ke aktif kreatif. Jadi nanti kreatif, ke Paikem karena anak-anak nanti akan saya dorong, yang pertama nanti akan belajar mandiri dari bahan-bahan yang saya berikan, dari artikel-artikel, anak-anak akan membacanya, kemudian akan menuliskan poin-poin penting dari bahan-bahan tersebut, kemudian akan menyimpulkannya, baru nanti didiskusikan dengan kelompok untuk menyamakan persepsi terkait dengan blok Ambalat tersebut. Nah, kemudian setelah dari belajar kelompok tersebut nanti akan disampaikan dalam pembelajaran di depan kelas begitu Ibu. Jadi lebih ke aktif kreatif. Lebih ke pembelajaran yang menghendaki siswa itu aktif kreatif dengan berdiskusi membahas tentang kasus-kasus di Ambalat tadi ya. Oke. Nah, terus untuk teknik pembagian kelompoknya Bu Intan, saya pengen tahu
Bu Intan dalam pembagian kelompok itu berdasarkan apa? Apa acak? Apa disesuaikan dengan gaya belajarnya? Terlebih dulu Bu Intan itu share tentang Google Form tentang diagnosis awal anak, sehingga Bu Intan itu tahu, oh anak si A itu suka video film, kalau belajar suka dengan melihat visual. Oh si B itu suka hanya dengan membaca. Nah, si C itu suka kinestetik, jadi suka membuat gerakan belajarnya dengan kinestetik, dengan gerakan-gerakan, dengan membuat poster-poster dan sebagainya. Dia itu lebih bisa mendalami materi. Nah begitu. Nah itu bagaimana Bu Intan? Saya pengen tahu untuk pembagian kelompoknya itu bagaimana? Kalau pembagian kelompok itu saya lebih ke simpel itu Bu. Jadi urut absen saja Ibu. Urut jadi absen, 1 sampai 6 begitu, karena gitu. Lebih simpel. Tapi biasanya kalau di pembelajaran sebelumnya itu terkadang saya juga acak, terus kadang juga mereka mandiri milih sendiri kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Oke. Tapi belum ke diferensiasi Bu. Iya, oke. Saya lanjutkan ya Bu Intan. Lalu untuk strategi yang Bu Intan persiapkan dalam pembelajaran nanti kira-kira apa? Ya, karena tadi dalam pengembangannya itu pakai PAIKEM, jadi lebih menuntut siswa untuk aktif. Jadi ada beberapa hal yang saya jadikan strategi dalam pembelajaran. Yang pertama itu anak-anak belajar mandiri, yang pasti tadi dari bahan-bahan yang saya berikan, membaca sendiri, kemudian nanti berkelompok, berdiskusi, untuk menyamakan persepsi. Kemudian yang ketiga itu nanti mereka saling presentasi Bu, presentasi di depan kelas. Setelah itu ada sesi tanya jawab Ibu. Jadi full anak-anak yang aktif. Kreatif, sehingga dalam pembelajaran Bu Intan itu metode PAIKEM-nya terlaksana aja. Insyaallah. Nah, mungkin tidak banyak yang saya tanyakan Bu Intan untuk pra-observasi ini. Nanti kita ketemu di kelas 11I pada jam 9.10 nggih. Nah, walaupun siang kita tetap semangat. Nggih. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak juga semangat dengan tidak memandang siang hari, tapi memandang gurunya yang cantik, itu tetap semangat. Sehingga anak-anak tidak, walaupun jam terakhir tidak ngantuk. Biasanya jam terakhir ngantuk ya Bu Intan ya. Tapi dengan anak-anak yang selalu mengidolakan gurunya yang cantik, dalam pembelajaran menyenangkan, menarik, itu akan diharapkan anak untuk pembelajaran di kelasnya. Begitu Bu Intan. Nah, itu untuk kurikulum merdeka diharapkan begitu. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menghamba pada murid. Nah, gitu. Sehingga kalau tidak datang itu murid merasa merasa rindu sama gurunya. Aduh, kok Bu Intan tidak datang? Nah, gitu. Karena rindu, pengen segera ketemu Bu Intan, pengen segera diberi ilmu oleh Bu Intan, karena Bu Intan mengajar dengan menyenangkan. Nah itu ya. 1 minggu berapa pertemuannya Bu Intan? Dalam kelas itu berapa pertemuannya? 1 kali? 11I, iya. 1 kali ya, apalagi seminggu cuma 1 kali. Jadi rindu banget rasanya. Kalau seminggu enggak ketemu rasanya pasti rindu sekali ya Bu Intan ya. Nah, mungkin cukup Bu Intan untuk pra-observasi pada kali ini. Kita nanti ketemu di kelas 11I pada saat supervisi pembelajaran. Ngaten nggih Bu Intan, maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa ya, Ibu. Selamat mengajar, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Semangat? Siap untuk belajar PKN hari ini? Siap.
Ada Bu, ada 5 anak yang tidak masuk, yaitu Hargata, Alea, Adit, Nisrina, sama Jasmine. Berarti totalnya ada berapa? 5. Oh, ada 5. Oke, siap. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Siap? Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian 3. Bagian 4 maksud saya ya. Bagian 4, bagian terakhir di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 11, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita ke materi, ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, silakan Anaf. Apakah kalian tahu apa itu blok ambalan? Saya kurang tahu. Oke, tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua dijawab oleh Jesvali. Apa yang dimaksud kasus sengketa blok ambalan? Maaf, saya juga baru mendengar itu. Oke. Yang ketiga oleh Haidar Prama. Apa penyebab meletusnya kasus sengketa blok ambalan? Saya juga kurang tahu itu. Oke, siap. Dengan 3 pertanyaan pemantik itu ternyata kita belum tahu ya, anak-anak ya. Oke, maka dari itu kita akan membahas itu hari ini. Ini capaian pembelajaran kita pada bagian keempat. Ya, jadi kalian diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang pernah diperebutkan, ya, yang berdasarkan fakta dan juga regulasi. Kalian juga diharapkan dapat menemukan beberapa praktik baik dan sikap menjaga keutuhan NKRI yang telah dilakukan oleh orang atau kelompok sebelumnya. Peserta didik juga dapat memahami konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional dan juga mengidentifikasi peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan dunia. Jadi kita tahu ya sebenarnya apa yang akan kita capai dari pembelajaran kita kali ini. Oke, ini ada 3 tujuan pembelajaran. Cantika, coba dibacakan. 1. Peserta didik Oke, kita ganti saja ya, karena tidak terlihat. Zain, coba Zain. 1 adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi tentang sengketa batas wilayah blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Yang kedua, 2 peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sengketa internasional yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah blok ambalat. Lalu yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah blok ambalat. Selain itu, mengetahui sistem keamanan dan pertahanan di laut. oke. Jadi kenapa kita harus mengetahui tujuan pembelajaran? Ya, biar kita tahu sebenarnya pembelajaran kita akan dibawa kemana dan apa yang harus kita lalui ya untuk bisa mencapai pembelajaran yang efektif. Oke, ini garis besar materi kita pada bagian 4 kali ini. Nanti ada 3 unit. Yang pertama nanti tentang sengketa batas wilayah blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Yang unit kedua nanti ada cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Dan yang ketiga ada cara-cara penyelesaian dalam kasus blok ambalat. Oke. Ini inti pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan anak-anak berkelompok ya dengan tugas seperti yang sudah saya sampaikan dalam layar PPT. Oke, silahkan berkelompok.
dengan sendirinya disebut setelah dikeluarkannya PK Omnibus pada tahun 1992. Oke, Kang Sepos. Oke, sudah lelah? Sudah lelah ya? Sudah. Oke, kalian sudah berkelompok ya, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua hari ini. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan kita pada hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita terkait dengan kasus Blok Ambalat. Yang pertama, sumber sengketa dari kasus Blok Ambalat itu apa? Yang pertama adalah kasus tentang kepemilikan wilayah negara. Ya, itu di antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Betul. Yang kedua adalah mengapa kok bisa jadi sengketa? Ya, karena di dalam Blok Ambalat itu terjadi atau ada sebuah sumber daya alam yang melimpah berupa apa? Minyak dan gas yang luar biasa, dan jika minyak dan gas tersebut dimanfaatkan itu akan bertahan selama 30 tahun lamanya. Ya, luar biasa ya. Makanya antara Indonesia dan Malaysia berebut ya, benar-benar berusaha berjuang ya agar antara Blok Ambalat itu bisa menjadi miliknya masing-masing. Ya, kemudian argumen, bagaimana argumen dari negara Indonesia dan Malaysia? Argumen dari negara Indonesia yang mengklaim bahwa Blok Ambalat itu menjadi miliknya apa? Berupa apa? Peta UNPOS. Ya, pada tahun berapa? 1982 ya, itu. Kemudian kalau argumen dari Malaysia itu adalah peta yang dibuat sendiri pada tahun 1979 ya, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Terima kasih anak-anakku. Kembali lagi kita kasih aplaus buat kita semua. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kalian luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum Bu Intan. Ya, senang sekali bertemu dengan Bu Intan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang proses pembelajaran yang Bu Intan lakukan pada saat saya mensupervisi. Nah, percakapan ini tujuannya adalah untuk merefleksi proses pembelajaran yang Bu Intan lakukan kemarin. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan agar apa? Bu Intan nanti bisa mengetahui hal-hal apa yang sudah baik, kemudian juga bisa mengetahui hal-hal apa yang belum maksimal, dan apa-apa yang masih perlu diperbaiki. Kemudian juga Intan nanti akan tahu tindak lanjutnya yang Intan lakukan untuk perbaikan itu, tindak lanjutnya apa. Jadi Intan sudah dimengerti ya. Nah, baiklah Intan, untuk sebelumnya saya ingin mengetahui menurut Bu Intan proses pembelajaran yang sudah Bu Intan laksanakan kemarin, mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, kemudian penilaian, itu hal-hal yang sudah baik itu kira-kira apa? Jadi menurut saya modul yang saya buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Ya. Kemudian pada pelaksanaan pembelajaran mulai dari pendahuluan, persepsi, inti, penutup, bahkan penilaian itu sudah saya laksanakan sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Kemudian dalam proses pembelajaran pun saya menuntut anak ya, atau menggiring anak untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali. Nah,
Jadi kira-kira untuk hal-hal baru apa yang Bu Intan temui pada saat proses pembelajaran itu, Bu Intan menemukan hal-hal baru apa? Ketika pembelajaran itu kan saya memakai diskusi kelompok. Ya, ketika saya menyampaikan beberapa hal permasalahan pada anak untuk diskusi secara kelompok, anak-anak langsung gercep Ibu, langsung gercep membentuk kelompok yang sesuai instruksi saya, yaitu sesuai nomor urut masih acak. Kemudian juga anak-anak secara berdiskusi itu mereka aktif, ya. Kemudian membuat mereka sebelum presentasi itu membuat PPT melalui aplikasi Canva Ibu. Nah, jadi mereka berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, Bu Intan. Kemudian gini Bu Intan, hal apa yang menurut Bu Intan itu masih perlu diperbaiki? Untuk hal yang perlu diperbaiki itu gini, ketika awal-awal itu kan saya menerangkan Ibu, jadi saya memberikan persepsi, kemudian saya memberikan pengantar materi. Nah, anak-anak itu masih ada yang sambil main HP, ya sambil main HP, kemudian ngobrol sendiri, bahkan ada yang sampai tidur, gitu Bu. Jadi kurang konsentrasi. Iya, betul. Nah, di situ saya mulai berpikir apa pelajaran saya kurang menarik gitu ketika saya menerangkan itu. Nah, maka dari itu ke depan mungkin saya akan mencoba untuk mencari video-video pembelajaran. Nanti akan saya coba tayangkan pada anak-anak untuk menjadi pemantik di awal-awal pembelajaran. Kemudian ketika proses pembagian kelompok itu saya masih acak Bu. Jadi nomor urut absen gitu. Jadi karena menurut saya lebih praktis itu. Terus ketika pembelajaran itu ternyata masih ada beberapa anak yang kurang aktif begitu Bu. Ketika kalau presentasi mereka aktif, tapi ketika tanya jawab itu mereka masih kurang ada pemantik atau gairahnya untuk belajar itu masih kurang begitu. Iya, tak lihat pada saat presentasi itu sudah berbagi peran. Cuma tanya jawabnya, diskusinya itu hanya orang-orang tertentu saja yang aktif, yang lainnya cenderung pasif, menunggu perintah. Nah, mungkin apa yang Bu Intan lakukan untuk tindak lanjutnya setelah melihat kelemahan-kelemahan itu? Nah, kira-kira apa yang Bu Intan ingin perbaiki dalam proses pembelajaran Bu Intan? Yang pertama mungkin yang saya lakukan tadi, jadi mencari video-video pembelajaran yang menarik, kemudian saya coba tayangkan pada anak-anak, saya ajak anak-anak untuk menonton bersama, kemudian berdiskusi tentang isi video tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan membuat keyakinan kelas Ibu. Jadi agar ada konsekuensi bagi anak-anak yang mungkin tidak fokus atau tidur tadi dalam kelas, ketika pembelajaran. Kemudian mungkin dalam kelas saya yang terakhir tadi yang kemarin Bu Indah supervisi itu berada di jam terakhir Ibu, jam 9.10 ya, anak-anak itu malah sudah kayak nggak mau menerima pembelajaran lagi gitu. Ya benar. Jadi kan saya awali dengan ice breaking dulu mungkin nanti ya Bu ya. Diawali dengan ice breaking, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, ya nanti ada teknik stop mungkin nanti ya, karena di awal-awal kemarin belum. Jadi pembelajarannya harus menyenangkan karena ini jam terakhir. Terus yang solusinya untuk yang pembagian kelompok secara acak absen dan solusinya gimana biar kelompoknya tidak biar sesuai dengan gaya belajar, biar minat anak itu. Jadi kadang kan anak aku sama itu gitu ya. Nah, jadi solusi Bu Intan apa untuk pembagian kelompok diskusi biar diskusinya kelihatan hidup gitu? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi akan saya sesuaikan dengan gaya belajar anak, tapi sebelum saya tahu gaya itu, saya akan mencoba melakukan diagnostik awal Bu. Tahu bagaimana kebutuhannya, apa saja kebutuhan belajar anak.
Ya, baik Bu Intan, kita sudah melakukan refleksi proses pembelajaran yang Bu Intan lakukan bersama-sama pada hari ini ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Intan setelah kita mengadakan percakapan refleksi semacam ini, kemudian manfaatnya yang didapat Bu Intan dari percakapan ini itu apa? Saya merasa senang sekali karena dengan melakukan refleksi bersama Bu Endang, saya bisa tahu hal-hal apa saja yang sudah baik dan hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki ke depannya dalam pembelajaran PKN saya. Kemudian ada hal-hal baru lagi, misalnya pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE, terus melakukan atau membentuk satu keyakinan kelas untuk anak-anak yang tadi ada masalah tadi pada fokusnya, kemudian anak-anak yang tidak mau berkonsentrasi, terus tidak mau intinya tidak memperhatikan saya ketika menjelaskan seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Intan? Saya tidak sabar lagi untuk nunggu action dari Bu Intan. Akan mulai melaksanakan apa yang sudah direncanakan Bu Intan itu. Kira-kira kapan? Insya Allah segera Bu. Insya Allah segera. Saya akan membuat modul ajar yang nantinya akan saya masukkan ke dalamnya. Ada pembelajaran yang berdiferensiasi tadi yang sesuai dengan gaya belajar anak, kemudian PSE-nya, kemudian juga akan sebelum di awal-awal saya bikin keyakinan kelas tadi, dan juga saya mengenal budaya disiplin positif untuk nanti saya terapkan di kelas saya. Ya, cukup Bu Intan. Matur nuwun atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya saya juga bisa menunggu lagi, kita sharing bersama lagi. Setelah tidak sabar saya untuk melihat action dari Bu Intan, biar anak-anak semakin senang dalam mengikuti pembelajaran Bu Intan, sehingga pembelajaran betul-betul berpihak pada mengatur kita. Matur nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.